EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi. Sinergi untuk masa depan. EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi. Sinergi untuk masa depan. Radio Edukasi BBGTK-DIY cerdas, santun, dan menghibur. Halo, selamat siang Insight Edukasi dan sahabat BBGTK-DIY. Senang sekali ya di kesempatan siang hari ini saya Yuda Wijayasena bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Dan pastinya 1 jam saya akan menemani kan nanti kurang lebih pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgtkdiy.kemendikdasmen.go.id/radioedukasi dan Anda juga bisa menyimak ataupun juga menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube BBGTK-DIY. Dan seperti biasa juga saya pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di acara ini. Bisa mengirimkan ataupun juga menuliskan komentar melalui komentar di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi instansi, spasi pertanyaannya. Baik Insight Edukasi dan sahabat BBGTK-DIY, kali ini EduTalk kembali hadir dan kita menghadirkan pengembang teknologi pembelajaran ahli muda BBGTK-DIY, ada Bapak Ari Kurniawan, Sarjana Pendidikan, yang kali ini membawa sebuah topik terkait dengan analisis sebagai pondasi pengembangan media pembelajaran. Dan Insight Edukasi analisis merupakan tahapan paling krusial dan menjadi pondasi utama yang efektif, kemudian efisien dan tepat sasaran. Nah, tanpa analisis yang matang, media yang dikembangkan berisiko tidak relevan dengan kebutuhan siswa dan juga tidak menyelesaikan masalah pembelajaran atau tidak menarik perhatian peserta didik. Nah, Insight Edukasi lantas mengapa sih perlu melakukan analisis sebelum melakukan pengembangan media pembelajaran? Baik, kita akan kupas bersama di kesempatan siang hari ini melalui program EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan bersama dengan Bapak Ari Kurniawan, Sarjana Pendidikan, pengembang teknologi pembelajaran ahli muda BBGTK-DIY. Dan beliau sudah hadir bersama saya di studio Radio Edukasi. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Ari Kurniawan. Selamat siang Mas Yuda. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas Yuda. Oke, sehat walafiat dan selalu bahagia gitu kan ya. Betul, Mas Yuda. Oke, selamat datang di studio Radio Edukasi BBGTK-DIY. Kali ini kita berada di program EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Nah, gimana nih untuk aktivitas hari ini? Alhamdulillah berjalan lancar, tetap semangat meskipun dalam keadaan puasa ya Mas Yuda. Iya, Tetap betul. harus beribadah dan bekerja tentunya. Yes, betul sekali. Jadi walaupun dalam kondisi puasa di bulan Ramadan kita tetap semangat ya Pak Tetap Ari ya. semangat, harus Tetap tetap semangat dan semangat. selalu bahagia karena kita selalu menyapa Insight Edukasi dan juga sahabat BBGTK-DIY untuk bersama-sama belajar gitu kan ya. Iya, sama-sama belajar. Di kali ini di program EduTalk. Nah, sebagai seorang pengembang teknologi pembelajaran pastinya kan banyak sekali ide-ide ataupun juga mungkin rencana-rencana yang sudah yang akan dikembangkan gitu ya Pak Ari ya, Iya gimana nih? betul Mas Yuda. Jadi memang kita bekerjanya ada program yang sekali 1 tahun selesai, ada juga yang berkelanjutan. Untuk tahun ini kita masih beberapa melanjutkan program kita tahun kemarin yang kita mengembangkan media pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru IPA. Nah, di tahun ini kita sudah masuk pada tahapan implementasinya. Oh ya? Nanti ya kemudian mungkin masih kita persiapkan juga, kemudian tahap persiapan nanti sambil kita menuju ke implementasinya nanti. Ya, Implementasinya. betul Mas Oke, Yuda. jadi beberapa tahapan harus dilalui gitu ya? Betul ya, kadang kan waktu 1 tahun itu ternyata kok tidak mencukupi, jadi bisa kita lanjutkan di tahun Tahun berikutnya. berikutnya. Oke. Dan di sini kan Pak Ari Kurniawan juga tidak sendirian ya, tapi Oh bersama iya, tim betul. gitu kan? Betul Mas Yuda, tentunya kita bekerja dalam satu tim yang saling menyokong lah Menyokong, untuk mensupport. betul, mensupport untuk tugas bersama ini Mas Yuda. Nah, sejauh ini apa sih sebetulnya yang menjadi suka dan duka sebagai seorang pengembang teknologi pembelajaran? Oh
banyak sukanya, Mas Yuda. Tentunya kita banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, dengan anak-anak, kemudian kita juga banyak mhm, menemukan hal-hal baru yang sebelumnya kita tidak terbayangkan mhm, ketika kita berdiskusi, berdialog, berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, mhm, dengan peserta didik, kita banyak menemukan istilahnya insight-insight baru, mhm. kita menemukan banyak pembelajaran, ternyata, oh seperti ini kenyataannya proses pembelajaran di sekolah, di lapangan itu seperti ini Mas Yuda. Yang Mmm, sebelumnya kita hanya berdasarkan teori-teori teori-teori, saja, kita bisa heeh, langsung, eee, menemui langsung bagaimana mmm, keadaan, yang realnya real di begitu. sekolah gitu ya. Iya Mas Yuda. Nah sejauh ini gimana untuk para ibu guru, bapak ibu Mmm, guru sendiri? ya terutama tentunya kita bekerja dalam mengembangkan media pembelajaran itu banyak membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu guru. Mhm, Mereka iya. sangat-sangat antusias Mas Yuda. Oh, Kami mhm, mereka sangat tertarik untuk tertarik, bersama-sama dengan BPGT-KDIY untuk mhm. melakukan proses pengembangan media pembelajaran itu karena menurut Bapak Ibu guru juga mereka membutuhkan media Iya pembelajaran itu, betul. Nggih. Jadi itu kan sebagai apa ya, media yang menjadi alternatif ya Pak Arif ya, Pak Ari ya? Betul, betul. Jadi media itu kan hadir untuk sebagai sarana untuk Mhm, ketika Bapak Ibu guru ada masalah atau ada hal yang perlu ditingkatkan, kita mhm. bisa mencoba menawarkan apakah permasalahan itu bisa diselesaikan dengan menggunakan media Mhm pembelajaran. Jika mhm. dirasa media tersebut dibutuhkan, tentunya kita, bekerja sama untuk mengembangkan media pembelajaran yang sesuai, Mas Yuda. Oke. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi respon dari Bapak dan Ibu guru yang sudah ditemui katakanlah gitu ya di Ya, lapangan ternyata mereka sangat responsif sekali ya Pak sangat Ari ya? responsif dan sangat banyak membantu, Mhm memberikan mhm masukan-masukan, tentunya Bapak Ibu guru sebagai pelaku utama kami mhm. menyebutnya ya, di lapangan Iya. yang langsung berhadapan dengan anak-anak, dengan siswa itu banyak memberikan masukan yang Mhm. sifatnya praktis. Jadi memang Oke. apa yang Langsung terjadi praktek ya gitu betul, ya? apa yang dihadapi itu yang ya tadi saya sampaikan sebelumnya kita hanya melihat dari kajian, dari apa, Teori. ya ke teori, dan ini kita bertemu langsung dengan pelakunya Mhm gitu. Jadi mhm. mereka yang mengalami sehari-hari, jadi tentunya masukan yang sangat berharga gitu Mas Yuda. Oke baik. Nah berkaitan dengan topik kita kali ini, analisis sebagai pondasi pengembangan media pembelajaran. Nah seperti Mhm, tadi sebagai opening saya bahwasanya kenapa sih perlu ada analisis gitu? Nah ini iya Mas bisa Yuda. dijawab. Iya Mas Yuda, jadi sebelum kita ke sana ya, jadi Mhm kita salah dua dari fungsi dari BPGT-KDI itu mhm adalah yang pertama mengembangkan media pembelajaran, baik itu mhm untuk guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan. Kemudian juga kita melaksanakan peningkatan kompetensi guru. mhm Jadi semua itu kita awali dengan analisis, karena kebetulan apa yang kita jalani atau kita kita lakukan mhm. pengembangan itu, kita menggunakan prinsip atau model ADDIE yang Oke apa kita itu? sebut ADI. Mhm. ADIE itu A-nya itu adalah analisis, Analisis? Y yang Mhm kemudian design, mhm development, mhm. implementation, kemudian evaluation. Jadi Evaluation. ini memang tahapan yang kita gunakan saat Mhm ini dan itu yang saya sampaikan tidak tidak mesti harus selesai dalam waktu kurun 1 tahun, bisa mhm juga kita lanjutkan di tahun berikutnya. mhm. Nah, kemudian kita berbicara dengan analisis ini tidak lepas dari tahapan ini ya, Mas Iya Yuda ya. betul. Mhm Nah, kenapa kita menggunakan model ini padahal banyak juga model ataupun yang lainnya mhm mhm. ternyata. Jadi kita ternyata itu ada banyak model lain yang bisa digunakan Bisa ketika digunakan. ingin mengembangkan media Mhm. pembelajaran. Nah, ini menariknya nanti kita coba telah satu-satu ya, Satu Mas Yuda. persatu Nggih, yang gitu pertama ya? dulu ada, Heeh, ini saya juga belajar lagi mhm, bahwa ada model Assure ya, mhm mhm, ASSURE gitulah ya, kalau mhm, kalian kan ADDIE, iya, yang pertama itu Assure, jadi menariknya itu di 2 tahapan awal. Jadi dia ada 6 tahapan Mas Yuda kalau Assure mhm, ini. iya, Di 2 tahapan awal itu adalah menganalisis peserta didik dan merumuskan tujuan pembelajaran. mhm mhm. Ya, jadi dia
Yang pertama memang yang dilakukan adalah analisis dan kemudian merumuskan tujuan. Mhm. Kemudian ada lagi model Dig and Carry, Mas Yuda. Oke, heeh. Dig and Carry ini ada beberapa tahapan dan itu di 4 tahapan awal Mhm. dia itu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, Mhm. kemudian dia menganalisis pembelajarannya seperti Mhm apa, mhm. kemudian menganalisis peserta didik dan konteksnya, Ya. serta merumuskan tujuan perilaku. Itu jadi dia Mhm. di 4 tahap awal itu seperti menganalisis. Mhm. Kemudian ada juga model Hanafin dan Peck, Mas Yuda. Oke, heeh. Di tahap awal di model ini dia adalah menganalisis kebutuhan, Mas Yuda. Mhm. Oke, kemudian ada di selanjutnya model 4D, Mhm. itu 4D nggih. Mhm mhm. Yang pertama adalah define atau mendefinisikan. Di Mhm. sini mencakup sama juga analisis kebutuhan, Iya. kemudian peserta didik, materi dan tugasnya, kemudian Mhm. merumuskan dari tujuan pembelajaran itu. Mhm. Ya. Selanjutnya model Berg and Gale nggih, Mhm. R&D. Yang pertama Mhm. adalah penelitian dan pengumpulan data. Mhm. Ya, di sini mencakup studi literasinya seperti apa, Iya. observasi Mhm. lapangan, Mhm. dan ada juga analisis kebutuhan di sana yang Mhm. tujuannya apa? Untuk mengetahui kebutuhan dari Mhm. pengembangan itu seperti apa, Mas Mhm. Yuda. Nah, Mhm. dari 5 yang kita coba pelajari ulang tadi, Pelajari. ternyata di tahap awal itu memang analisis semua, Mas Yuda. Hanya saja Oke. memang penggunaan istilah ataupun tahapannya berbeda-beda ya, setiap Mhm. ahli yang mengembangkan model ini. Jadi Mhm. dari situ saja bisa kita lihat bahwa analisis ini memang tahapan awal ketika kita ingin mengembangkan suatu media Media pembelajaran. pembelajaran Jadi ya. meskipun dengan istilah yang berbeda. Terus Mhm. kenapa harus menggunakan ADDIE? Tidak harus. Jadi bisa menggunakan model pengembangan yang Yang lainnya, lain. tidak harus ADDIE, hanya saja ketika kita menggunakan atau mengadopsi model tertentu, Mhm. sebaiknya juga konsisten, Mas Yuda. Jadi Mhm. misal ADDIE tentunya tahapannya juga mengikuti ADIE. Iya. Jangan kita ambil cuma 2 tahap awal, nanti kita gabungkan dengan Mhm. tahap yang lainnya. Mmm, Jadi mhm. ibaratnya kalau ada mazhab itu kita boleh menggunakan Syafi'i boleh, Heeh. Hambali boleh, tapi yang konsisten gitulah nggih. Konsisten. Iya, Jadi betul. kalau kemarin ada perbedaan penentuan awal Mhm. puasa, kemudian lebaran, ya kalau puasanya ikut terakhir apa belakangan ya nanti Iya, juga mengikuti. Jadi mengikuti. jangan kita mencampur adukan model-model ini Mhm. karena para ahli ketika mengembangkan model ini tentunya sudah Mhm. melalui pemikiran ataupun Mhm. penelitian yang mendalam ya, Mas Yuda, seperti itu. Oke Jadi oke, nggih. heeh. Jadi ada 5 model ya yang digunakan untuk pengembangan media pembelajaran gitu ya? Bisa mungkin bisa lebih Mungkin lagi bisa karena lebih nggih, lagi karena ini gitu ya? keterbatasan Mhm. kami Kita hari ketika ini nggih, heeh. ketika mengambil contoh saja Heeh. hanya untuk menunjukkan bahwa Mhm. model pengembangan apapun itu Mhm. diawali dengan Mhm. analisis, Mas Oke, Yuda, nggih. betul. Jadi semuanya diawali dengan analisis gitu Betul, ya. Mas Yuda. Oke, Pak Ari, kita akan jeda dulu. Nanti mungkin kita akan kupas satu persatu. Oke, boleh Mas Oke, Yuda. baik Insight Edukasi dan sahabat BBGTKDI, kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa selingan berikut. Untuk itu tetap di sini di program EduTalk, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Tentu saja hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Kita tengah berada di era pemanfaatan teknologi seperti AI atau kecerdasan artifisial, mahadata, dan Internet of Things yang makin mendominasi berbagai sektor. Digitalisasi telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Sebagai salah satu negara pengguna teknologi digital terbanyak di Asia dan negara dengan komunitas pengembang terbesar ketiga di kawasan Asia Pasifik, Indonesia juga berhadapan dengan fakta bahwa keadaban masyarakat Indonesia di dunia maya berada pada posisi paling rendah di Asia Tenggara. Paparan konten digital yang berlebihan dan terus-menerus juga berkontribusi pada meningkatnya berbagai fenomena seperti penurunan kemampuan kognitif dan berpikir kritis atau dikenal sebagai brain rot, speech delay pada anak-anak, serta gangguan kesehatan mental.
Berdasarkan fakta tersebut, apakah sumber daya manusia Indonesia memiliki kemampuan untuk dapat berkompetisi secara global? Pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat Indonesia berdasarkan data tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 secara dominan masih digunakan untuk mengakses media sosial, hiburan, dan informasi. Optimalisasi pemberdayaan teknologi digital untuk tujuan yang lebih kompleks seperti untuk produktivitas kerja, bisnis, serta aktivitas ekonomi yang produktif masih rendah. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya literasi digital masyarakat dan perlunya peningkatan kemampuan generasi muda Indonesia untuk bersaing secara global dalam bidang teknologi digital. Berbagai negara di dunia telah berupaya merespon perkembangan teknologi digital dengan membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap perubahan zaman melalui berbagai kebijakan negaranya. Amerika, Tiongkok, dan Inggris menjadi 3 teratas negara yang memimpin dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial di dunia. Sementara itu untuk kawasan ASEAN adalah Singapura dan Malaysia. Salah satu kebijakan dan strategi nasional yang mendorong penguasaan teknologi dan pengembangan kecerdasan artifisial di negara-negara tersebut yaitu dengan mengintegrasikan coding dan kecerdasan artifisial dalam sistem pendidikan. Dalam menjawab tuntutan dan menghadapi tantangan global di bidang teknologi digital ini, terutama bagi generasi muda sebagai tonggak masa depan bangsa, sistem pendidikan perlu memastikan bahwa literasi digital, termasuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, menjadi bagian dari kurikulum. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendikbudristek dengan bertolak dari berbagai data tentang teknologi digital, rencana pembangunan jangka panjang nasional, serta Astacita melihat perlunya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagai langkah melengkapi pembelajaran informatika yang sudah berjalan. Namun, seberapa pentingkah sebenarnya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini? Akankah kecerdasan artifisial ini menggeser peran manusia? Pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, peserta didik pada dasarnya tidak hanya menghafal konsep, tetapi lebih dari itu melatih kemampuan peserta didik dalam menerapkan pemahaman mendalam untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah secara sistematis, efektif, dan juga efisien. Karena itu maka upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang memungkinkan anak untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian bagaimana agar para murid itu juga memiliki kesempatan untuk mereka mengembangkan pemikiran tingkat tinggi, melakukan kontekstualisasi apa yang mereka pelajari, dan kemudian menciptakan suasana pembelajaran di mana semua murid itu mendapatkan perhatian dari gurunya, itu juga menjadi bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pendekatan mendalam itu. Pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, peserta didik juga akan mengenal konsep pemahaman human-centered mindset, di mana teknologi bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat memberikan manfaat kepada manusia, tentu saja dengan memahami implikasi etis dari pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial bisa membuat manusia fokus pada permasalahan yang lebih kompleks dan bermakna, serta membutuhkan sentuhan emosional, empati, dan interaksi. Di samping itu juga membuat manusia bisa menjadi lebih fokus pada pekerjaan yang lebih berbobot dan bermakna. Maka dapat dipahami bahwa kecerdasan artifisial tidak menggeser peran manusia, namun justru membantu pengembangan diri manusia itu sendiri.
Negara berperan dalam menyediakan dan memfasilitasi rakyatnya untuk mengembangkan diri, baik melalui kebijakan, aturan, dan infrastruktur. Di Indonesia, pengembangan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial masih berada pada tahap awal dan baru mulai diintegrasikan oleh beberapa satuan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang telah memiliki akses terhadap teknologi dan dukungan sumber daya yang memadai. Lalu, bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah merancang strategi implementasi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial di satuan pendidikan. Peningkatan kompetensi pendidik diantaranya diberikan melalui pelatihan intensif bagi pendidik pelaksana pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, serta memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Ini saatnya para pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi untuk mendorong perubahan iklim teknologi digital di Indonesia. Dari pengguna menjadi inovator yang mampu bersaing di tingkat global melalui pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mari mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya, masih di Radio Edukasi BBG3DIY Cerdas, Santun, dan Menghibur. Kita kembali di program Edu Talk, Teknologi dan Edukasi Sinergi untuk Masa Depan. Dan kali ini masih menampilkan Bapak Ari Kurniawan, Sarjana Pendidikan, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda BBG3DIY. Dan hari ini kita membahas tentang analisis sebagai pondasi pengembangan media pembelajaran. Baik, apa kabar dan selamat bergabung kami ucapkan kepada Insan Edukasi dan juga sahabat BBG3DIY yang hari ini baru saja bergabung menyimak, baik itu yang mendengarkan melalui streaming di bbg3diy.kemendikbudristek.go.id/radioedukasi ataupun juga yang Anda baru saja menyaksikan melalui kanal YouTube BBG3DIY. Dan kita masih akan menemani di program Edu Talk kali ini hingga nanti kurang lebih pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, Insan Edukasi dalam rangka mendukung layanan publik, fasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan siaran radio edukasi BBG3DIY secara lebih optimal dan berkelanjutan, kami mohon sahabat BBG3DIY dan Insan Edukasi untuk mengisi form melalui tautan bit.ly buku tamu strip radio edukasi strip 2026. Nah, data pribadi yang sudah dituliskan atau tidak akan kami sebarluaskan ke publik atau dikirimkan kepada pihak yang ketiga. Terima kasih atas partisipasinya. Baik Pak Ari Kurniawan, kita kembali di Edu Talk dan kita masih akan membahas tentang analisis sebagai pondasi pengembangan media pembelajaran. Nah, sebelum tadi jeda kita sudah membahas terkait dengan model-model ya. Ada berapa tadi Ya, model digunakan ya? tadi yang kita sampaikan ada 5 5 plus 1 ADDIE yang kita gunakan Mas Yuda. Oke. Nah, selanjutnya nih, sebetulnya apa sih tujuan melakukan analisis itu sendiri? Ya Mas Yuda, jadi sebagaimana tadi kita sudah bahas bersama ya bahwa dari semua model yang kita sampaikan tadi itu di tahapan awal semuanya menyampaikan tahapan awal adalah analisis. Jadi analisis ini bisa kita analogikan kalau kita akan membangun rumah, membangun bangunan, itu pondasinya itu adalah analisis ini. Jadi kalau pondasinya kuat, nanti bangunannya akan tentunya akan kokoh juga gitu. Jadi jangan sampai kita pondasinya lemah, bangunannya seindah apapun nanti suatu saat tentunya akan roboh ya Mas Yuda gitu. Jadi pondasinya dari pengembangan itu adalah analisis. Jadi kurang lebih kalau yang kita lakukan ya atau yang kita perlu analisis tentunya yang pertama adalah kita fokusnya pada penggunaan media itu. Media itu akan digunakan oleh siswakah atau untuk digunakan oleh guru. Jadi pertama kita tentunya adalah fokus pada karakteristik dari si pengguna. Misalnya kita akan mengembangkan media pembelajaran yang akan digunakan untuk
anak atau Mhm. anak yang menggunakan, tentunya banyak sekali faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan, Mas Mhm, Yuda. Yang betul pertama, betul. gaya belajar. Gaya Gaya belajar anak itu belajar, kurang mhm. ada 3 nggih. Jadi Mhm mhm. ada yang visual, ada yang Mhm auditif, mhm. kemudian ada kinestetik. Ini sangat nanti akan mempengaruhi proses selanjutnya Mhm. pengembangan media kita. Misalnya, anak dengan karakteristik mudah belajar dengan audio, Mhm. ketika kita kasih, gambar ataupun tulisan, tentunya daya daya tangkap atau Mhm. daya konsentrasinya akan berbeda. Jadi memang kita harus menentukan yang pertama itu gaya belajar Gaya belajar. seperti apa, kemudian kemampuan awalnya seperti apa. Misalnya memang anak belum mampu mengoperasikan Mhm. perangkat yang canggih, ya jangan kita kasih perangkat yang canggih, mungkin kita dengan media yang sederhana dulu, kemudian, mereka bisa nggak menggunakan media yang akan kita kembangkan itu, Mas Mhm Yuda. mhm. Jangan sampai kita Iya. mengembangkan media yang ternyata siswa itu tidak bisa menggunakan. Mhm. Kemudian tadi setelah kita fokus pada karakteristik si Siswa? siswa, Heeh. kita kaji juga dari sisi kurikulum atau materinya, Mas Yuda. Mhm Ya, mhm. seperti kita tahu, media ini kan fungsinya untuk memudahkan guru ketika untuk mencapai tujuan Mhm. pembelajaran. Jadi fokusnya adalah, memudahkan mencapai tujuan pembelajaran, yang di mana bahwa tidak semua Mhm. materi itu bisa ataupun perlu untuk kita digitalisasikan atau kita Iya iya. buatkan medianya. Mhm. Nggih. Jadi media itu sebagai penolong guru aja. Mhm. Misalnya guru akan menjelaskan proses, mulai dari kita buah, mulai dari berbunga hingga Mhm. berbuah itu kan kalau kita mengamati langsung butuh waktu lama, Butuh Mas waktu lama Yuda. Ya sekali. jadi kita bisa menggunakan media itu untuk mempercepat. Jadi, oh prosesnya seperti ini, atau Mhm. siklus air itu kan Iya. untuk mengamati agak susah, jadi kita menggunakan media itu untuk memudahkan guru, Mas Yuda. Jadi Mhm. memang kita perlu pintar-pintar memilih materi mana saja yang memang cocok untuk dimediakan, Iya. Mas Yuda. Heeh. Jangan sampai materi yang mungkin eee, materi ini Sifatnya sebenarnya sudah cukup dengan guru, berceramah, heeh, bercerita saja sudah bercerita. bisa, Mhm. tidak perlu kita buatkan medianya, Mas Yuda. Mhm. Kemudian, kita perlu juga menganalisis dari konteks lingkungannya, Mas Yuda. Mhm. Apakah nanti medianya itu akan digunakan di kelas secara klasikal Heeh. ataupun kita membuat media pembelajaran yang akan digunakan anak mandiri di Mhm rumah. mhm. Ya, ketika untuk pembelajaran kelas tentunya akan berbeda dengan ketika kita membuat media pembelajaran yang sifatnya untuk belajar mandiri. Oke. Kalau belajar mandiri nanti bisa kita berikan fitur ataupun ada interaktivitas dengan media tersebut, Mas Yuda. Mhm. Kemudian yang perlu kita ingat bersama bahwa media yang baik itu tidak harus yang paling canggih Mmm, ataupun mhm paling mhm mahal, Mas mhm. Yuda. Betul. Jadi ketika ada ungkapan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang Mhm. lain, menurut saya sebaik-baik media adalah yang tepat Mhm mhm. digunakan. Jadi pas. Jadi tidak berlebihan ataupun tidak kurang, Mas Yuda. Jadi Mhm mhm. sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kemampuannya untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran, gitu. Mhm. Dan selama ini juga sepertinya para guru juga ada anggapan bahwasanya medianya harus canggih gitu ya? Ya, betul, Mas Yuda, itu beberapa, Mhm. anggapan yang Anggapan kurang pas. kurang Ya pas ya, ya? jadi Mhm. media itu bukan bukan adu canggih, bukan adu Mahal? kekinian, bukan adu mahal, betul, tapi harus pas, Mas Yuda. Barangkali media sederhana bisa dari barang bekas Mhm. ataupun apa, tapi jika dia memang bisa membantu guru untuk menyelesaikan masalah pembelajaran, itu sebenarnya sudah cukup. Tidak Mhm. harus kita mengeluarkan banyak biaya yang lebih, Mhm. tapi dengan hasil yang tidak maksimal. Jadi kuncinya medianya itu harus kita benar-benar menganalisis masalahnya apa, kemudian nanti kita bisa tentunya dengan banyak literasi, Iya hasil penelitian betul. apa, itu bisa kita rumuskan media yang cocok, yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut, Mas Yuda. Mhm, Nggih, oke. Jadi intinya, mungkin, di era sekarang memang era teknologi ya, Pak Ari ya, betul, tapi Mas kan Yuda. bukan berarti memang harus yang canggih, mahal gitu ya. Iya, betul, Mas Yuda. Jadi Mhm. sesuai dengan kebutuhannya Kebutuhannya saja, betul. saja.
Jadi Heeh. memang butuhnya apa Mhm. dan itu pas. Jadi di sini fungsi dari analisis itu untuk itu Mas Yuda, Mhm. memastikan bahwa apa Mhm. yang kita lakukan itu sesuai dengan Mmm. kondisi. Ini contoh analogi analisis itu seperti Mas Yuda. Misalnya Mas Yuda biasa nge-MC ya, Mhm, misalnya terus iya betul. ada calling-an lah Mas Mhm. Yuda nanti sore nge-MC ya. Mhm. Ya tentunya hal pertama yang Mas Yuda lakukan adalah mencari tahu Iya, acaranya acara apa, seperti apa juga, kemudian, audiensnya audiennya siapa. siapa, bentuknya apa, gitu kan nggak mungkin tiba-tiba Mas Yuda nanti sore, nge-MC, terus Mhm. Mas Yuda datang pakai kostum koboi gitu kan, ternyata acaranya buka Acaranya bukan bersama bebas gitu. ya, Jadi itu sangat menentukan ketika Mas heeh, Yuda tahu, oh acaranya ini, mhm, Pak, Mas, misal buka bersama tentunya mhm, akan dengan baju yang menyesuaikan, menyesuaikan, kemudian misal acara olahraga tentunya juga ada yang heeh, lebih dandannya sporty, sporty gitu, terus heeh, intinya dari awal itu Mas Yuda sudah mencari tahu mhm, apa yang iya akan saya betul, lakukan, kemudian audiensnya, jika audiensnya anak-anak tentunya Mas Yuda akan mempersiapkan mungkin bahasa yang iya ringan, yang lebih betul, lebih ceria, ceria gitu beda ya, lagi ketika mungkin pesertanya atau misalnya alumni mhm, tahun 70 gitu kan, mungkin Mas Yuda juga akan lebih memilih lebih bahasa low gitu ya, mungkin, eee, bercandanya juga menyesuaikan dari, menyesuaikan, eee, mhm, si audiensnya. mmm, Jadi mhm, kembali lagi tadi analisis itu kita benar-benar memahami apa yang akan kita mhm, lakukan, itu kan mhm, apa yang akan kita bantu. mhm, Dalam hal ini kan kita membantu guru ketika menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang dihadapi si anak tadi para nggih. Jadi siswa kita ya, harus benar-benar paham dulu masalahnya apa dulu gitu kan. mhm. Masalahnya apa, kemudian kita bisa cari solusi yang Mhm, pas tentunya dengan media yang tepat juga Mas Yuda. oke. Dan pastinya apabila melewati dari atau melewatkan dengan, tahapan analisis pastinya ada resiko ya Pak Ari ya? Oh tentu Mas, itu Mhm, resikonya bisa apa ini dibilang kira-kira? cukup Fatal ya? cukup Besar? fatal, ya karena memang ketika kita di awal Mhm, di pondasinya sudah tidak pas, tentunya ini kan mhm, langkah ini kan bertahap ya, mhm, berkelanjutan Mas, sudah mhm, saling, berkaitan. Jadi mhm, dari analisis ini, yang tadi salah satunya analisis mhm, kebutuhan, mhm, analisis materi dan lain-lain, nanti kita tentunya akan kita olah. mhm, Terus nanti ada rekomendasi Mas Yuda. mmm, Nah, dari mhm, rekomendasi itu kita sebagai dasar untuk kita melakukan perancangan dari media apa yang mhm, akan kita kembangkan Mas Yuda. Jadi ketika analisis ini dilewati atau jadi kita akan mengembangkannya itu bukan berdasarkan kebutuhan lagi, tapi mhm, iya ya, berdasarkan asumsi saja Mas Yuda. Kita boleh berasumsi, hanya saja asumsi itu harus kita kita cross check atau kita mhm, klarifikasi lagi ketika kita melakukan analisis kebutuhan itu. Jadi mhm, kita asumsinya berangkat dari asumsi misalnya, wah ini kan era teknologi, guru-guru saya asumsikan guru-guru menggunakan media pembelajaran yang berbasis internet. mhm, mhm, Itu kan asumsi kita iya nggih, iya, ternyata kita melakukan analisis di lapangan ternyata di tempat guru itu mengajar tidak ada koneksi koneksi internet, internet, tidak ada iya, listrik, itu kan asumsi kita harus kita klarifikasi lagi kepada yang guru yang bersangkutan, baru mhm, kita bisa menyesuaikan, oh ternyata medianya tidak bisa yang berbasiskan internet. mhm, Ya tadi mhm, kita harus memikirkan alternatif media lain. Jadi sangat penting menurut saya Mas Yuda, mhm, mhm. analisis itu harus Harus dilakukan. Nggih, dilakukan ya, apapun bagaimana caranya gitu, mhm. kita harus tetap melakukan analisis Mas Yuda. Pernah nggak terjadi istilahnya para guru melakukan lompatan, tanpa melakukan analisis gitu? Bisa jadi kemungkinan bisa Mas Bisa ya? Yuda, nggih, Mhm. karena mereka kan juga sebagai orang yang setiap hari berhadapan dengan siswa, Langsung nggih, dengan tadi siswa? untuk analisis mungkin tetap dilakukan, hanya saja Mhm. mungkin tidak seformal ataupun sebagus yang kita lakukan, Mas Yuda. Jadi mereka Oke, mhm. menganalisisnya mungkin langsung dari pengalaman mengajar ketika siswa dalam suatu materi itu kok Mhm, mengalami kesulitan, mhm. entah kok daya motivasinya atau perhatiannya menurun, tentunya guru Harus pintar-pintarnya pinter ya? ya, guru sambil berpikir juga, Heeh. tentunya guru kan juga udah paham dengan karakteristik Situasinya siswanya di nggih, kelas. sudah paham si si A ini karakternya seperti apa. Jadi,
untuk analisis saya pikir tetap Harus mereka ya, tetap tetap harus melakukan nggih, dilakukan. hanya saja mungkin tidak sebaku atau Mhm. seformal yang kita lakukan Mas Yuda. Oke. Nah, mungkin ini satu kasus misalnya Pak, contoh ya Ya. Pak, bila sebuah masalah di kelas memang butuh solusi, dengan media baru atau hanya butuh perubahan metode mengajar ini? Oke, jadi ketika guru di kelas mesti banyak problem atau Mhm. masalah yang mereka hadapi ya. Kadang juga guru sebenarnya muridku ini kurang paham itu karena materinya, Atau medianya, ataupun gaya saya mengajar yang mhm harus dirubah. mhm mhm, Tentunya nanti iya. guru harus ya introspeksi juga, Mhm. menganalisis juga. Jangan-jangan memang bukan medianya, tapi mungkin metode mengajarnya, gitu nggih. Jadi nggih nuwun sewu, misalnya ada guru yang suka mencatat, tapi ternyata tulisannya kurang rapi gitu kan untuk anak-anak yang visual seperti saya pernah Mas Yuda Oh nggih, ya? udah mata pelajarannya susah menurut Susah? Mhm. saya, gurunya hobi menulis dan tulisannya nuwun sewu, saya kurang bisa menerjemahkan tulisan itu. Mhm. Jadi saya, aduh udah ngantuk dulu lah lihat lihat tulisannya itu. Jadi ini perlu jadi guru perlu menganalisis juga, perlu mengkaji lanjut, apakah Mhm. memang yang perlu dirubah itu metode mengajarnya, gaya mengajarnya, Mhm. ataupun itu ada pengaruh dari hal lain. Misalnya si anak ternyata punya masalah di luar, Mhm. ataupun apa, itu kan perlu guru lebih lebih detail lagi nggih untuk Mhm mencari mhm permasalahannya apa. mhm. Jika memang itu permasalahannya di media, oh Mhm. ternyata mereka tidak cukup hanya dengan tulisan dan ceramah saja. Misalnya Iya, mereka perlu video, jadi nanti itu bisa guru, dapatkan tentunya setelah melakukan analisis itu Mas Yuda, analisis. nggih betul Mas Yuda. Oke. Nah, sering kita juga melihat dalam pengembangan media, sering kita dengar istilah user experience atau, UX ya. Iya. Nah, bagaimana ini bisa diterapkan dalam analisis kebutuhan, Pak Ari? Oh iya Mas Yuda, jadi untuk user experience ini kan nanti yang akan menggunakan media ini kan si pengguna ini Pengguna, nggih, si mhm pengguna itu tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dengan karakter mereka nggih, bisa mhm apa. Jadi ketika kita akan mengembangkan media pembelajaran, kita juga harus mempertimbangkan itu juga. Jadi bagaimana mereka akan memanfaatkan media itu? Apakah mhm mhm mereka mengaksesnya untuk kasus misal untuk kita membuat media untuk Bapak mhm, Ibu guru, apakah nanti Bapak Ibu guru itu akan mengaksesnya melalui laptop, apakah oke. melalui PC, PC, ataupun heeh, melalui HP? mhm Tentunya nanti untuk pengemasannya ataupun untuk spesifikasinya akan menyesuaikan Mas Yuda. Kalau mhm. kadangkala kita sudah menyusun atau merancang media itu pas nyaman dilihat dari laptop, ternyata kalau diakses menggunakan HP berantakan. Jadi itu Berantakan, memang perlu kita gali juga ketika melakukan analisis, di situ kan sering kita memberikan pertanyaan gitu, mhm ketika Bapak Ibu mengakses mhm informasi atau menggunakan media pembelajaran itu apakah menggunakan laptop, apakah mhm menggunakan HP, nanti akan mempengaruhi dari, bagaimana kita mhm. mengembangkan media itu, Mas Yuda. Jadi apakah mereka juga menggunakannya sambil duduk ataupun mereka mobile, itu kan juga sangat mempengaruhi, Mhm. Mas Yuda, dari situ. Oke. Iya. Nah, sekarang kita masuk di era yang betul-betul modern, canggih, sekarang apa-apa dengan Iya. AI gitu ya, Iya, Mas betul Yuda. nggak sih? Iya, betul, Mas Nah, Yuda. kira-kira apakah proses analisis kebutuhan ini bisa secara diotomatisasi kayak gitu, Oke, Pak Mas Ari? Yuda. Memang perkembangan AI saat ini sangat pesat ya, Mas Yuda, ya. Mhm. Dari bahkan karena ada AI juga yang kita bisa membuat lagu itu hanya Iya, memasukkan teksnya dan itu saja udah jadi. prosesnya cepat gitu Cepat kan? sekali. Jadi memang sangat membantu, Heeh, kehidupan kita. Hanya mhm. saja untuk analisis kebutuhan mungkin AI-nya ini bisa kita manfaatkan untuk membantu pengolahan Oke, datanya atau iya, mengkompilasi mhm. datanya, Mas Yuda. Tapi untuk ternyata dari AI itu mungkin menang secara teknologi ya, Teknologi. tapi untuk sentuhan humanis, Rasa rasa itu tuh tidak bisa nggak ada diganti, nggih. ya. Feel-nya itu nggak dapat, nggih. Mhm mhm. Kayak lagu tadi juga mungkin ada beda yang diciptakan dengan AI Mhm, dengan yang betul-betul dari dari hati, keresahan ke heeh, hati itu mungkin nadanya itu lebih nyampe. Nah, mhm, ini juga
ketika kita melakukan analisis kebutuhan juga, AI-nya tetap bisa kita Mhm. manfaatkan sebagai membantu saja nggih untuk Mhm. mengolah data hasil Mhm. analisis itu, tapi untuk, sisi-sisi humanis tertentu, sentuhan manusia itu tetap dibutuhkan Mas Yuda. Jadi kita bisa mengetahui di situ ada rasa dari siswa itu apakah cemas, takut, atau Mhm. apa itu kan Mhm. tidak bisa dideteksi oleh AI nggih. Jadi AI. nggih, Heeh. jadi sisi kita sebagai manusianya tetap kita jalankan, nanti Mhm. hasil-hasilnya bisa membantu kita ketika, Mhm. mengkompilasi data-data hasil analisis itu untuk kemudian kita olah, kita Mhm. jadikan sebagai, ini apa, rekomendasi pengembangan Rekomendasi. medianya Mas Yuda. Oke. Jadi di sini, AI itu juga memang kita butuhkan juga ya, Betul mau Mas tidak Yuda, mau kan juga nggih. kita butuhkan, Ya tapi tidak sifatnya hanya membantu gitu ya, Pak Ari ya? betul Mas Yuda, tidak bisa kita tidak bisa membantah, Menggantikan. ya bahwa ya kita bisa membantah bahwa AI itu sangat bermanfaat, tapi juga tidak bisa menggantikan manusia, Iya, betul. Dan heeh. profesi guru itu selamanya menurut saya tidak akan bisa digantikan oleh AI. AI Mmm, membantu guru, iya betul, tapi betul. AI menggantikan itu saya pikir tidak akan bisa Mas Yuda. Oke. Wow, menarik sekali ya, Insedukasi dan juga sahabat BPJTK DIY. Kali ini kita masih bersama dengan Bapak Ari Kurniawan, Sarjana Pendidikan, seorang pengembang teknologi pembelajaran ahli muda BPJTK DIY, yang kali ini kita hadirkan di program EduTalk, Teknologi dan Edukasi Sinergi untuk Masa Depan. Dan kita masih membahas tentang analisis sebagai pondasi pengembangan media pembelajaran. Nah, saya undang Inserkasi ataupun juga sahabat BPJTK DIY, silakan barangkali ingin memberikan komentar, silakan bisa menuliskannya melalui kolom komentar yang ada di layar YouTube dengan format ketik nama, kemudian spasi instansi, spasi pertanyaannya. Dan tentu saja, pertanyaan ataupun juga komentar yang, disampaikan nanti bisa kita bacakan satu persatu. Baik, Pak Ari, kita akan kembali jeda dulu. Siap Mas Ya, Yuda, iya. nanti akan kita lanjutkan lagi. Kita masih ada satu segmen lagi. Oke Mas Kita Yuda. akan lanjut untuk, ngobrol terkait dengan analisis sebagai pondasi pengembangan media pembelajaran. So, tetap di sini di EduTalk, Teknologi dan Edukasi Sinergi untuk Masa Depan. Tentu saja hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghadirkan serangkaian program prioritas guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara lebih holistik dan merata. Sepanjang tahun 2025, program revitalisasi sekolah memperbaiki lebih dari 16.000 sekolah dari berbagai jenjang. Banyak bangunan sekolah yang sebelumnya rusak kini telah menjadi ruang pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Sebelum kegiatan revitalisasi, keadaan SMP Negeri 3 Bajawa sangat memprihatinkan, sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak nyaman untuk siswa, guru atau tenaga kependidikan. Pada program revitalisasi tahun 2025 untuk SMP Negeri 3 Bajawa, kami mendapatkan 7 ruang kelas yang direhab, 1 ruang laboratorium komputer, dan pembangunan baru 1 ruang UKS. Harapan saya program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga
proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa. Kemendikbudrismen juga meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi jutaan guru di Indonesia melalui program tunjangan guru non-ASN yang diberikan kepada lebih dari 395.000 guru. Insentif dan bantuan subsidi upah guru non-ASN untuk lebih dari 541.000 guru, program pendidikan profesi guru yang menyasar lebih dari 600.000 guru, serta program kualifikasi S1 D4 guru yang telah membantu 12.500 guru non-ASN untuk mendapatkan gelar sarjana. Program afirmasi ini jelas sangat berdampak sekali. Karena kita ini guru adalah sebagai ujung tombak pendidikan. Apabila guru-gurunya pengetahuannya tidak memadai, jelas pendidikan di Indonesia tidak akan maju. Kita dituntut untuk lebih belajar lagi dan terus belajar sebagai seorang guru, sehingga menurut saya afirmasi kualifikasi ini salah satu sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Saya berharap pemerintah tetap melanjutkan program ini sampai semua guru di Indonesia memiliki kualifikasi S1. Untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran melalui digitalisasi pembelajaran, sebanyak lebih dari 288.000 sekolah memperoleh bantuan papan interaktif yang membuat proses belajar mengajar menjadi semakin menyenangkan, mendalam, dan relevan dengan zaman. Kehadiran papan interaktif ini pastinya memberikan dampak yang sangat besar bagi sekolah kami. Dengan fitur-fitur yang ada, sangat membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran ke anak-anak. Kami juga guru-guru yang ada di Kota Manado tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan lagi menggunakan alat-alat yang canggih untuk mendukung pembelajaran di kelas. Seluruh siswa di Indonesia perlu mencoba belajar menggunakan papan interaktif, karena saya dan teman-teman saya dapat memahami pembelajaran lebih dalam lagi, dan suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Selain memperkuat ekosistem pendidikan, Kemendikbudrismen juga senantiasa mengkampanyekan pentingnya penguatan pendidikan karakter melalui gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Saya menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di keseharian saya. Yang pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Ketiga, berolahraga. Keempat, makan sehat bergizi. Kelima, gemar belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Dari 7 kebiasaan baik ini bisa menjadi nilai yang bisa anak-anak kembangkan dalam kehidupannya setiap hari sepanjang hayatnya. Selama 1 tahun terakhir, berbagai program prioritas telah membawa dampak nyata bagi guru, murid, dan sekolah di seluruh Indonesia. Revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualifikasi guru menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Karena pendidikan tak hanya tentang membangun ruang, tetapi juga membentuk karakter murid yang siap menatap masa depan. Mari kita bersama-sama senantiasa bekerja sama, bergotong royong, bahu-membahu, mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua.
Ya, masih di Radio Edukasi BBG3 DIY Cerdas, Santun, dan Menghibur. Kita kembali lagi di program Edu Talk Teknologi dan Edukasi Sinergi untuk Masa Depan. Dan masih menampilkan Bapak Ari Kurniawan, Sarjana Pendidikan, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda BBG3 DIY. Dan kali ini kita masih membahas tentang analisis sebagai pondasi pengembangan media pembelajaran. Baik Pak Ari, kita masih ada satu segmen, kita Siap. akan tuntaskan obrolan kita Ya, di Mas Yuda. kesempatan siang hari ini. Nah, terkait dengan analisis sebagai pondasi pengembangan media pembelajaran ya. Ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan saat melakukan analisis kebutuhan itu sendiri? Baik Mas Yuda, jadi seperti yang tadi sudah kita bahas bersama ya, bahwa analisis ini merupakan pondasi ataupun langkah awal. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan ketika melakukan analisis. Yang pertama tentunya kita mengetahui dulu masalah pembelajaran itu apa. Oke, Jadi iya. dari masalah itu tentunya kita bisa dengan berbagai cara, misalnya kita melihat dari hasil belajar siswa kah, misalnya menilai apa yang rendah, kemudian apakah materinya susah dipahami, kemudian apakah proses pembelajaran di kelasnya seperti apa, kemudian bisa juga kita melibatkan guru dan siswa untuk kita ajak diskusi atau wawancara. Jadi ini di tahap identifikasi masalah ini tentunya kita ingin mengetahui masalah utama apa yang bisa diselesaikan dengan media, Mas Yuda. Jadi Oke. kuncinya bisa diselesaikan dengan media. Jika masalahnya itu terkait hal-hal lain tentunya di luar ranah kita ya nanti bisa kita sebagai catatan saja, tapi kita fokusnya pada masalah pembelajaran yang bisa diselesaikan dengan media pembelajaran, Mas Yuda. Kemudian yang kedua, kita menganalisis karakteristik dari si peserta didik atau yang akan menggunakan media kita, Mas Yuda. Iya. Tadi sudah kita sampaikan tergantung dari gaya belajar mereka, kemudian pemahaman awal mereka terhadap teknologi atau apa, kemudian usia itu Iya. juga sangat berpengaruh, Mas Yuda. Jadi ketika kita membuat media pembelajaran, usia itu mempengaruhi dari bahasa juga. Iya. Tentunya berbeda ketika kita membuat media pembelajaran untuk anak Anak usia dini, dini. anak SD sampai teman bahasanya menyesuaikan. Tidak Menyesuaikan, mungkin ya. kita membuat media untuk PAUD dengan bahasa baku gitu kan, tentunya Nggak kita nyambung nggak nantinya. nyambung, Mas. Jadi lebih seperti kita menempatkan sebaya mereka. Kemudian ini nanti akan berpengaruh terhadap tampilan medianya seperti apa, bahasa yang digunakan seperti apa, kemudian tingkat kesulitannya juga menyesuaikan dengan usia anak juga. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan analisis terkait dengan materi pembelajarannya, Mas Yuda. Ini untuk mengetahui kompetensi atau tujuan pembelajarannya ingin dicapai itu seperti apa, kemudian tingkat kesulitannya seperti apa, kemudian kita juga memilih juga materi mana yang pas untuk dibuatkan medianya ataupun media seperti apa yang cocok menyesuaikan dengan materi pembelajarannya, Mas Yuda. Kemudian yang berikutnya kita menganalisis juga lingkungan dan sarana yang ada di lapangan, Mas Yuda, seperti itu ya. Terkait ketersediaan listrik ataupun internet, kemudian peralatan yang digunakan oleh guru, kemudian dukungan dari sekolah seperti apa. Seperti contoh, ada sekolah yang mendapatkan bantuan media ini papan apa yang interaktif itu, itu ya. IFP itu ya. Ya, itu kan harus dipastikan bahwa sekolah itu memiliki aliran listrik gitu ya. Kalau diberikan di sekolah yang mohon maaf listrik belum ada ya tentunya tidak Percuma juga kan? tidak akan digunakan. Makanya tadi ini bukan masalah adu canggih, adu Mahal. update, adu mahal, tetapi yang berguna saja. Mungkin sederhana tapi berguna. Pernah kita memberikan media pembelajaran itu berupa MP3 player, Mas Yuda, itu memakai baterai yang dicas itu untuk daerah 3T 3T dulu. ya, dulu kita pernah ya waktu pernah itu untuk ya. 3T. Itu mungkin kalau dibandingkan dengan media yang kekinian sangat jomplang. Iya, sangat jomplang ya. Ini sangat sekali remeh temeh. Tapi ketika kita ke daerah perbatasan yang sinyal HP kita aja nggak ada ya, itu sangat bermanfaat, Mas Yuda. Jadi perlunya analisis itu terkait dengan lingkungan sekitar itu di sini, jadi supaya medianya pas. Kemudian kita mempertimbangkan juga sumber daya yang kita miliki, Mas Yuda. Itu Ini sangat penting ya.
dari hasil analisis itu misal memerlukan media tertentu yang ternyata kita tidak bisa ataupun kesulitan dalam mengembangkan, tentunya kita kaji ulang apakah nanti kita simpan dulu rekomendasi ini daripada kita melakukan tapi kita sendiri yang repot. Sudah. Kemudian terakhir adalah kebutuhan dari media itu. Jadi apakah hasil analisis itu menyatakan bahwa memang yang dibutuhkan itu adalah media, ataupun tadi yang disampaikan apa cukup dengan merubah metode pembelajaran, kalaupun perlu media pembelajaran, media seperti apa? Apakah video, audio, ataupun cetak, kemudian fitur ataupun spesifikasi apa yang kira-kira dibutuhkan untuk pengembangan media tersebut, Mas Yuda, seperti itu. Oke. Nah, untuk instrumennya sendiri apa yang digunakan? Oke, dalam analisis kebutuhan kita bisa menggunakan berbagai instrumen ya, Mas Yuda, yang sudah kita lakukan itu tentunya kuesioner, bisa angket, kemudian kalau memungkinkan kita melakukan wawancara, kemudian observasi itu bisa, yang kita bisa datang langsung, tapi selama ini asalkan dibuat ataupun disusun dengan kerangka yang pas, dengan pijakan teori yang tepat, kuesioner itu sudah cukup untuk istilahnya memotret kondisi dan kebutuhan apa yang ada di lapangan, Mas Yuda. Oke. Nah, mungkin ini pengalaman Pak Ari terkait dengan analisis kebutuhan di BBG3DIY sendiri. Oke, Mas Yuda. Jadi analisis kebutuhan untuk tahun ini memang kita belum berjalan ya. Jadi kita cerita yang tahun kemarin saja. Jadi untuk melakukan analisis kebutuhan sebenarnya kita bisa berangkat benar-benar dari nol, ataupun kita punya asumsi seperti tadi saya sampaikan ya. Asumsi ini juga berdasarkan teori ya. Misalnya tahun kemarin itu kita dengan maraknya kecerdasan artifisial, tentunya kita berharap guru-guru kita mahir dan bisa membuat media dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial itu. Jadi kita spesifikasinya seperti itu, kita lebih runcingkan lagi khusus untuk guru IPA SMA, Mas Yuda. Jadi pengalamannya seperti itu ya. Nah, di awal itu di tahun kemarin memang masa peralihan itu sempat ada efisiensi dan berdampak pada penganggaran ya, tapi kita beranggapan bahwa analisis ini tetap harus berjalan apapun yang terjadi. Akhirnya kami mengambil langkah open recruitment juga, kita merekrut guru-guru yang sukarela membantu, kemudian kita menyebarkan instrumen analisis kebutuhan, analisis ini melalui jaringan guru-guru, Mas Yuda, kemudian dibantu juga oleh Dinas Pendidikan tentunya. Jadi komunitas-komunitas itu sangat membantu sekali, Mas Yuda, dalam menyebarkan. Jadi itu banyak sekali, kita mendapatkan banyak sekali hasil dari analisis kebutuhan itu dari kita menyebarkan itu, Mas Yuda. Kemudian ketika dalam pertanyaan itu ya kita mencoba menggali terkaitnya tadi kan sudah kita batasi di kecerdasan artifisial untuk guru IPA SMA, Mas Yuda. Jadi di dalam situ tadi terkait yang ditanyakan juga di sana ada ini, Mas Yuda, untuk kita pengen tahu kebutuhan dari guru IPA SMA yang terkait dengan kecerdasan artifisial itu seperti apa, Mas Yuda. Kemudian bagaimana tantangan ataupun hambatan yang dihadapi ketika mereka dengan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran IPA di SMA itu seperti apa. Tentunya nanti untuk dasar kita dalam menentukan spesifikasi dari media pembelajaran itu seperti apa, Mas Yuda. Itu ya. Oke. Nah, kemudian dari output analisis kebutuhan itu berupa apa ini? Kalau outputnya itu, Mas Yuda, biasanya kita dari hasil analisis kebutuhan itu nanti kita tentunya yang pertama adalah kita mendapatkan masalahnya itu apa gitu kan, dari hasil analisis itu ada masalah apa yang nanti bisa kita bantu dalam sisi pembelajaran. Kalau memang dari hasil analisis tidak ada masalah, semua baik-baik saja ya alhamdulillah. Jadi atau memang kita bisa bergeser ke variabel yang lain ataupun apa gitu kan, bisa cari yang lain. Kemudian dari situ kita bisa tahu profil dari peserta didik itu seperti apa. Kemudian dari hasil itu juga bisa tahu spesifikasi media apa yang dibutuhkan. Setelah menimbang tadi kondisi lingkungannya seperti apa, ketersediaan
sarana pendukungnya seperti apa, tingkat kemampuan gurunya seperti apa, nanti akan sangat mempengaruhi dari spesifikasi media yang akan kita kembangkan, Mas Yuda. Oke. Mungkin terakhir Pak Ari Kurniawan, Ya, Mas Yuda. closing statement nih. Oke. Silakan. Baik, yang pertama tentunya ucapan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang selama ini sudah membantu BPGTK DIY dalam pengembangan media pembelajaran. Kemudian seperti kita tahu bersama tadi bahwa media pembelajaran yang baik itu adalah media pembelajaran yang tepat digunakan. Jadi tidak melulu harus media yang canggih, tidak harus media yang paling mahal, yang penting media yang tepat guna. Kemudian media pembelajaran itu merupakan kita analogikan sebagai jembatan. Bukanlah suatu tujuan akhir ya. Jadi analisis kebutuhan ini memastikan jembatan yang kita bangun itu kokoh sehingga bisa bertahan lama. Oke, baik. Oke, Pak Ari Kurniawan, tidak terasa kebersamaan kita di program Edu Talk kali ini sudah sampai di penghujung acara, dan semoga perbincangan kita terkait dengan analisis sebagai fondasi pengembangan media pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan selamat untuk mencoba untuk membuat media-media pembelajaran yang Betul, Mas lebih beragam lagi gitu Iya. ya. Oke, baik, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi tentu saja dengan topik yang berbeda. Amin, Mas Yuda. Makasih. Terima kasih juga untuk Insight Edukasi dan juga sahabat BPGTK DIY yang hingga saat ini masih setia menyimak program Edu Talk. Saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program Edu Talk setiap hari Rabu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya undur diri, Yuda Wijasena. Saya Ari Kurniawan. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Oke, dadah semuanya. EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan.